Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat malam. Untuk mata kuliah IPS kita kali ini kita online ya, mohon maaf. Karena Bapak sedang ada rapat di luar kota. Mohon maaf, untuk pertemuannya kita ganti dengan pertemuan online. Nah, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baiklah, berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuki pelajaran hari ini, kita akan mempelajari terkait kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Alangkah baiknya kita melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk presensinya sudah saya bagikan di secara online di grup kelas. Silahkan. Bagi peserta yang tidak hadir, segera konfirmasi mengapa tidak bisa hadir. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam Indonesia. Daya alam di Indonesia. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak sih apa aja kekayaan kita? Tentunya Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luas dan bervariasi. Nah, pelajaran hari ini kita akan membahas bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki kaya alam yang sangat luas, baik itu di hutan, tambang, maupun kemaritiman di laut. Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah, disebabkan oleh 75% wilayah Indonesia memiliki 75% wilayah Indonesia adalah perairan. Nah, eh, anak-anak, geografis Indonesia memiliki gambaran tentang negara kepulauan ini yang terletak di Asia Tenggara. Dikenal karena kekayaan alamnya yang melimpah. Kita memiliki kekayaan yang melimpah, oleh karena itu pada zaman dahulu kita dijajah karena memiliki kekayaan rempah-rempah yang sangat nilai potensi sangat tinggi oleh negara Eropa. Posisi Indonesia sangat strategis antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Memberikan beragam sumber daya alam yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Pelestarian sumber daya alam menjadi krusial karena kerusakan lingkungan dapat memengaruhi kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi penting bagi kita anak-anak untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Sebab apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai nanti untuk generasi mendatang. Jika saat ini kita melakukan pembukaan lahan, penebangan hutan secara liar, akan merusak ekosistem kita, akan menyebabkan banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Nah, cara pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia mencakup beberapa sektor utama, termasuk pertanian, kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Pemanfaatan sumber daya hutan, tambang, dan kemaritiman menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keseimbangan ekologis dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di masa mendatang. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya nih, ada yang bisa jawab nggak kira-kira apa itu sumber daya alam? Nah, Bapak persilahkan. Bagi siapa yang menjawab, silahkan tekan tombol angkat tangannya. Nah, Budi, silahkan. Oh ya, bagus. Apakah ada pendapat lainnya atau ada yang mengutarakan perbedaan sudut pandang? Silahkan, anak-anak. Oh ya, Santi, silahkan.
Ya, benar sekali. Jadi teman-teman, pendapat dari teman-teman kita yaitu Budi dan Santi, keduanya sudah benar dan hampir mencakupi secara keseluruhan materi kita pada hari ini. Nah, Bapak akan jelaskan, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diberikan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan mereka. Jadi, saat ini kita berpijak di atas tanah dan berada di bawah langit, kita membutuhkan alam, kita membutuhkan air, kemudian oksigen, itu semuanya berasal dari alam. Maka apa yang seperti saya bilang, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menjaga, maka kita juga akan terus mendapatkan hasil keberlangsungan dari ekosistem alam. Ini mencakup udara, air, tanah, mineral. Apa itu mineral? Mineral itu yang terkandung dalam tanah seperti emas, batu bara, bahan tambang lainnya, perak, perunggu, berlian, dan lain hal. Kemudian hutan dan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu apa? Keanekaragaman hayati mencakup semua tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki kaya alam yang melimpah dan keanekaragaman hayati yang sangat luas, baik itu jenis-jenis tumbuhannya, kemudian hewannya sangat melimpah, baik itu hewan ternak maupun hewan liar. Sumber daya alam bisa ada yang bisa diperbaharui seperti hutan dan air. Artinya apa? Jika kita memanfaatkan hutan, kita harus melakukan reboisasi untuk penanaman kembali agar keberlangsungan hutan itu tetap terjaga. Kemudian sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti minyak bumi dan gas alam. Artinya apa? Sumber daya alam ini tidak bisa diperbarui secara cepat, walaupun dia bisa diperbarui itu membutuhkan waktu yang sangat lama, anak-anak. Nah, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan ketersediaan untuk generasi mendatang. Jadi, perlu diketahui ya anak-anak, dalam kita memanfaatkan sumber daya alam, kita harus juga melakukan pengulangan atau pembaruan terhadap apa yang kita tuai demi keberlangsungan ekosistem kita. Contoh sederhananya bisa melakukan merawat kebun dan lain halnya. Nah, sumber daya alam Indonesia seperti pembahasan kita kali ini adalah hutan, tambang, dan kemaritiman. Hutan. Nah, kita kan berada di Kalimantan Barat dan Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia dan salah satunya adalah Pulau Kalimantan. Sumber daya hutan di Indonesia adalah kekayaan alam yang meliputi berbagai jenis hutan tropis yang tersebar di seluruh kepulauan. Hutan Indonesia menyediakan berbagai manfaat yang penting, termasuk sebagai habitat bagi flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik itu apa? Flora dan fauna artinya tumbuhan dan hewan asli Indonesia. Contohnya badak Sumatera. Kemudian bunga, kalau di bunga yaitu bunga rafflesia. Penyediaan kayu dan hasil hutan dan kayu, serta layanan ekosistem seperti penyimpanan karbon dan perlindungan air. Artinya hutan ini kan menyerap karbon dioksida untuk menghasilkan oksigen. Kemudian sebagai tempat penyimpanan air, dan kalau di pegunungan itu anak-anak ya, jadi hutan itu kan seperti lereng ya kalau di pegunungan. Jadi itu untuk mengurangi curah hujan, air yang curah hujan, jadi dia tidak langsung turun ke bawah, melainkan diserap dulu oleh batang-batang pohon, akar pohon, agar pas sampai rumah kalian yang dekat lereng gunung itu tidak langsung diterjang gitu. Namun hutan Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman seperti deforestasi. Apa itu deforestasi?
Deforestasi adalah penggundulan hutan, baik itu secara legal maupun ilegal. Habis itu perambahan dan konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan. Nah, jadi anak-anak, jadi makin tahun ke makin sini ini itu hutan kita ini banyak dijadikan alih lahan yang dulunya menjadi hutan sebagai tempat habitat flora dan fauna ataupun tempat kita bermain. Kalau zaman bapak ya, bapak dulu suka main di hutan, itu sudah menjadi alih fungsi. Sekarang tuh banyak hutan dibuka untuk tempat pemukiman, jadikan mall, kemudian untuk jalan raya. Jadi eh, harus ada udah ada peraturan terkait perundang-undangan terkait pemanfaatan hutan, namun masih banyak pembukaan lahan secara ilegal. Upaya pelestarian dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem, kesejahteraan masyarakat, dan keberlangsungan sumber daya alam Indonesia. Hutan kan merupakan paru-paru dunia. Jadi kita bisa nanti suatu saat akan melakukan reboisasi secara kecil-kecilan di kebun belakang sekolah. Itu sebagai bentuk upaya kecil kita untuk melestarikan hutan kita. Nah, kemudian sumber daya tambang. Sumber daya tambang di Indonesia meliputi berbagai jenis mineral dan bahan tambang yang terdapat di berbagai wilayah di seluruh kepulauan. Kalau di kita ini ada yang paling terkenal, paling dekat dengan kita yaitu PT Antam. PT Antam ini mengolah nikel dan batu bara, emas juga ada. Suatu saat jika proposal kita tembus, kita akan berkunjung ke PT Antam. Negara Indonesia kaya akan berbagai jenis sumber daya tambang termasuk batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, nikel, timah, dan bauksit. Untuk minyak bumi, seperti aturan di undang-undang, segala sumber yang untuk halayak banyak itu dikuasai negara atau BUMN. Jadi contohnya Pertamina. Pertamina kan pertambangan minyak negara. Agar mengapa diolah oleh negara supaya tidak dimonopoli, supaya harga terseimbang, kemudian bisa dilakukan subsidi pada halayak yang kurang mampu. Nah, eksploitasi sumber daya tambang ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, namun juga menimbulkan berbagai tantangan terkait dengan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, jika anak-anak tinggalnya di dekat sungai yang memiliki sumber daya emas, sumber daya alam emas, nah, tuh bisa dilihat tuh, tanya ke ibu bapak yang zaman dulu sungainya seperti apa. Sedangkan berubah sekarang karena sungai yang menjadi tempat bahan tambang emas atau pembuangan bahan tambang itu akan tercemar. Maka dari itu perlunya pengolahan limbah. Kalau untuk ekonomi sudah jelas ya, saat ini di merupakan salah satu perekonomian di Indonesia. Oleh karena oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tambang dilakukan dengan bertanggung jawab dan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat. Artinya, pihak tambang atau pihak perusahaan harus memberikan kontribusi lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Kemudian, sumber daya kemaritiman. Nah, Bapak sudah jelaskan kan tadi, wilayah kita itu 75% berupa perairan dan berbentuk kepulauan. Jadi sumber daya kemaritiman di Indonesia mencakup segala hal yang terkait dengan potensi dan kekayaan laut yang dimiliki oleh negara ini. Ini meliputi berbagai jenis sumber daya seperti perikanan, lautan pariwisata bahari, dan energi terbarukan seperti energi ombak dan arus laut. Jadi arus ombak dan laut itu bisa menghasilkan listrik dengan alatnya. Sumber daya kemaritiman memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Bagi masyarakat pesisir pantai, khususnya adalah nelayan, pengolahan ikan, dan tempat pariwisata, serta menjadi sumber penghidup bagi jutaan orang yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
Namun, sumber daya kemaritiman juga menghadapi berbagai tantangan seperti overfishing. Apa itu overfishing? Artinya penangkapan ikan secara berlebihan, degradasi habitat. Degradasi habitat ini akibat banyak melakukan penangkapan ikan secara tidak baik, seperti bom, ukat harimau, itu kan merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Ikan-ikan kecil tuh jadi juga tertangkap, dia tidak bisa berkembang biak. Dan polusi laut ini mencakup apa? Mencakup limbah, baik itu sampah plastik, sampah masyarakat, sampah rumah tangga, kemudian minyak kapal. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan laut menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan sumber daya kemaritiman dan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Kalian pasti pernah lihat kan berita penangkapan ikan secara ilegal oleh negara tetangga. Nah, itu harus diperketat lagi terkait pertahanan Indonesia untuk mengawasi sumber laut, sumber daya laut kita. Nah, ada nggak nih dari kalian yang ingin menyimpulkannya? Nah, silahkan, Ragil. Ya, benar sekali, Ragil. Sumber daya hutan, tambang, dan kemaritiman adalah aset berharga bagi Indonesia. Namun juga menghadapi tantangan yang serius dalam pengelolaan dan pelestariannya. Hutan Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang melimpah menyediakan berbagai manfaat ekonomi dan ekologis, namun terancam oleh deforestasi dan perambahan yang berkelanjutan. Sementara itu, sumber daya tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan logam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, tapi memerlukan pengelolaan yang bijaksana untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosialnya. Di sisi lain, sumber daya kemaritiman termasuk perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan menjadi tulang punggung bagi perekonomian masyarakat pesisir pantai. Tetapi dihadapkan pada ancaman overfishing, degradasi habitat, dan polusi laut. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan pengelolaan yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan, tambang, dan kemaritiman, serta memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, cukup sekian ya untuk dari pembelajaran hari ini. Bapak memberikan tugas kita kerjakan terlebih dahulu di Google Classroom. Sudah Bapak itu share ulangan harian semester. Kalian ketik aja. Ini wajib dikerjakan ya, karena ada batas waktunya dan nilainya. Nah, jangan lupa isi nama dan jawabannya. Ini adalah materi kita hari ini. Kalian boleh langsung kerjakan sekarang. Bapak kasih waktu. Bagi yang sudah, boleh membaca buku atau yang lainnya. Nah, anak-anak jika sudah mengerjakannya, Bapak memberikan PR untuk dikerjakan nanti di rumah. Bisa menggunakan Canva ataupun printer ataupun tulis tangan langsung. LKPD ini adalah kondisi grafis dan pelestarian sumber daya alam. Untuk kalian harus menulis nama, kemudian petunjuk pengerjaannya mencermati gambar secara seksama. Artinya kalian cermati dulu nih sebelum kalian jawab, gambar satu itu apa sih? Perhatikan baik-baik. Kemudian cari referensi di internet ataupun buku. Nah, kemudian nanti setelah kalian sudah mengidentifikasi gambar apa itu, kalian deskripsikan gambar tersebut sesuai pertanyaan. Jika anak-anak ada hal yang tidak paham atau ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada saya melalui di Google Classroom ataupun WA WA sekolah saya. Nah, gambar satu, seperti itulah gambar satu. Bapak tidak mau menjawabnya. Pertanyaannya, apa saja dampak dari eksploitasi hutan seperti gambar tersebut?
Nah, kalian jelaskan baik itu secara rinci maupun secara singkat, bebas kalian, berkreatiflah kalian untuk menjawabnya. Kemudian, membandingkan dua gambar. Kalian jelaskan dua perbandingan antara gambar yang kanan dan kiri pada gambar dua. Itu kan kebun, ada lah kebun. Kemudian yang satunya hutan. Nah, untuk di pertemuan minggu depan akan dikumpulkan dan dipresentasikan ya. Ini tugas individu. Baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan tanggung jawab yang telah kalian laksanakan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir, menjawab pertanyaan, dan memberikan pendapatnya. Bapak sangat apresiasi. Berikan sebelum kita itu, mari kita aplaus untuk diri kita semua. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, langkah baiknya kita berdoa kembali. Kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diberikan rahmatnya telah berhasil mencapai pembelajaran hingga akhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin leave meet ya. Jangan lupa tugas yang dikerjakan. Wassalamualaikum.